Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi sinematografi. Di dalam sinematografi memang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu praproduksi, produksi, postproduksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang postproduksi. Di dalam beberapa sejarah, pada saat Lumiere mulai membuat film, editing belum menjadi bagian dari proses pembuatan film. Karena pada saat itu film-film Lumiere hanya terdiri dari satu buah shoot atau single shoot dengan panjang durasi yang sama dengan kejadian sesungguhnya real time, tidak ada manipulasi waktu. Artinya pada waktu dulu, pada saat film Lumiere ini, dia prosesnya langsung direct, jadi tidak ada olahan di dalam editing video, dia langsung cut, langsung sambung, cut, sambung, cut, sambung begitu. Baru setelah Miles, yaitu orang yang pertama kali membuat film dengan melalui proses editing. Editing yang dilakukan masih sangat sederhana pada waktu itu. Jadi film pertamanya yang menggambarkan perjalanan orang ke bulan waktu itu, yaitu filmnya kalau tidak salah A Trip to the Moon, dia hanya menggunakan editing untuk kesinambungan bercerita aja. Jadi di situ ada cutting to continuity. Jadi Miles ini melakukan editing untuk menyambungkan tiap-tiap adegan yang hanya terdiri dari satu shoot untuk adegan berikutnya. Jadi sambung begitu. Nah, baru dari sini kita simpulkan bahwa editing terjadi apabila terjadi proses pemotongan dari banyak shoot. Jadi ada banyak shoot, cuman dipotong-potong. Ini sudah dinamakan sebagai editing. Seiring dengan perkembangan zaman, editing juga mengalami perubahan. Jadi sebuah film tidak lagi terdiri dari satu shoot untuk tiap adegannya. Kita juga sudah kemudian kita mengenal adanya tipe shoot, sehingga editing memegang peranan yang cukup penting dalam pembuatan dalam sebuah film. Dengan adanya editing ini juga, kita akhirnya mengenal adanya film time, waktu yang terjadi dalam film. Jadi editing dalam melakukan manipulasi waktu dalam film sehingga waktu yang diciptakan bisa menjadi lebih singkat atau malah sebaliknya menjadi lebih lambat. Jadi contoh misalnya kejadian 10 tahun itu bisa diceritakan hanya dalam waktu 10 menit. Begitu juga waktu yang hanya 10 menit bisa diceritakan menjadi 1 jam. Meskipun tahapan editingnya dikerjakan oleh editor, dilakukan setelah proses pengambilan gambar, pemikiran editorial thinking sudah harus dilakukan oleh semua tim kreatif jauh sebelum pengambilan gambar dimulai, sehingga ketika semuanya sudah masuk ke meja editing, menjadi materi yang siap untuk diedit. Jadi tidak ada ketik ulang demikian. Jadi diupayakan dalam hal editing itu sudah fix. Adapun pengertian daripada editing ini merupakan proses penyambungan gambar dari banyak shoot tunggal hingga menjadi sebuah kesatuan cerita yang utuh. Ibarat menulis sebuah cerita, sebuah shoot bisa dikatakan sebagai kata, scene adalah kalimat, sequence adalah paragraf, dan sebuah cerita akan utuh bila terdapat semua unsur yang tersebut. Jadi begitu juga dengan film. Nah, pada dasarnya editing film dengan video ini tidak banyak perbedaannya. Jadi hal yang membedakan yakni pada aspek teknologinya. Jadi karena dalam perkembangan muncul teknologi digital, untuk lebih jelasnya dibedakan antara analog dan digital. Untuk pemilihan shotnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan di sini, yaitu yang pertama adalah fungsionalnya,
menentukan sebuah shoot berdasarkan fungsinya. Sebuah shoot lebar atau wide shoot fungsinya berbeda dengan shot pendek, close shot. Jadi untuk menekankan sesuatu biasanya digunakan shoot padat. Jadi yang kedua yaitu proporsional. Jadi proporsional menempatkan sebuah shoot sesuai dengan proporsinya. Jadi panjang pendek sebuah shoot haruslah proporsional. Begitu juga dengan penentuan titik potong, cutting point dari sebuah shoot. Penempatan shoot yang terlalu panjang akan terlalu pendek atau terlalu pendek akan membuat penonton tidak menangkap pesan yang ingin disampaikan. Jadi gambarnya itu, videonya itu tidak tersusun, mereka menganggap yang confused gitu, membingungkan. Jadi mereka maunya apa sih film ini? Nah, yang ketiga yaitu struktural. Penentuan struktural, susunan shoot yang dibuat struktur editing tidaklah harus berurutan. Nah, jadi penentuan struktural ketiga struktural, penentuan struktural susunan shoot yang dibuat itu struktur editing tidaklah harus berurutan dari A sampai Z. Bisa saja strukturnya dimulai dari B, C, A, G, D dan seterusnya. Ini juga dikenal sebagai juxtaposition. Nah, sekarang gini, kalau ada beberapa kewajiban editor di sini, yaitu kewajiban editor adalah yang pertama tahap persiapan. Pada tahap persiapan, seorang editor film dapat bekerja sama dengan kamerawan dalam melakukan analisis skenario mengenai konstruksi dramatiknya dan bekerja sama dengan sutradara untuk mendapatkan penyesuaian penafsiran mengenai editingnya. Nah, yang ketiga yaitu tahap pengerjaan. Nah, tahap pengerjaan ini ada beberapa poin yaitu melakukan pemisahan shoot yang terpakai dengan yang tidak NG. Nah, dengan catatan shoot report atau penjelasan langsung dari sutradara. Yang berikutnya adalah melakukan editing pendahuluan untuk mendapatkan penyesuaian antara konsep dasar editing yang diinginkan bersama dan memberikan gagasan-gagasan perekaman dalam editing. Yang ketiga yaitu menyiapkan bahan gambar. Jadi yang ketiga itu menyiapkan bahan gambar dan menyusun daftar gambar yang memerlukan suara kesan. Jadi ada efek suara. Yang keempat yaitu mendampingi juru suara dalam melakukan rekaman kembali untuk memenuhi kebutuhan serta memberikan gagasan-gagasan perekaman dalam hubungannya dengan kaitannya dengan editing di sini. Selanjutnya mendapatkan persetujuan sutradara atas hasil akhir editing. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan semua materi gambar dan suara yang diserahkan kepadanya untuk editing. Jadi jangan sampai bocor. Nah, editor apa? Hak editor yaitu pertama mengajukan usul kepada sutradara untuk mengubah urutan penuturan gambar dari yang tercantum dalam skenario guna mendapatkan konstruksi dramatik lebih baik. Jadi yang kedua. Jadi hak editor di sini yang pertama yaitu mengajukan usul kepada sutradara untuk mengubah urutan penuturan gambar dari yang tercantum dalam skenario guna mendapatkan konstruksi dramatik yang lebih baik. Jadi tidak menutup kemungkinan apa yang telah disusun itu bagi sang editor merasa film ini kurang menarik kalau seandainya tidak ada perubahan. Maka di situ harus ada perubahan, entah itu DOP-nya, entah itu ceritanya, entah itu ke continuity ceritanya. Nah, itu hak editor punya peran di situ. Dan yang kedua yaitu mengajukan usul kepada sutradara untuk memenuhi bahan materi gambar ataupun suara yang kurang. Jadi kalau misalnya ada beberapa materi yang kurang atau suara yang kurang, editor ini berhak untuk mengusulkan. Sebab kalau misalnya tidak diusulkan, bisa jadi suara ini atau mungkin gambar ini berkurang. Jadi akan aneh jadinya. Nah, selanjutnya yaitu mengajukan koreksi kepada sutradara atas konsep mengadakan unsur suara untuk dasar kepentingan editing film. Jadi kalau misalnya dalam film
unsur-unsur suara ini juga mendukung sekali. Selain dari produksi pada waktu shoot itu diambil di lapangan, tapi tidak menutup kemungkinan di lapangan itu terjadi gangguan-gangguan noise ya, karena di situ belum bisa jadi ketika orang take shoot di lapangan itu banyak orang di sekitarnya dan itu berisik. Akan tetapi suara itu bisa kita dubbing gitu. Suara itu bisa kita dubbing, bisa kita tutupi dengan suara-suara yang lain sehingga terkesan suara itu memang berada di lapangan. Dan misalnya perjalanan kita mengakali editing kuda misalnya. Jadi kuda ini bisa kita akali dengan penggunaan plastik kah, entah itu apa dengan kelopak batok kelapa sehingga dibunyikan seakan-akan itu bunyinya kaki kuda. Dan yang keempat yaitu didengar pendapatnya atas perubahan editing pada kopi edar. Jadi rilis kopinya itu juga harus jadi perhatian. Dalam pengerjaan editing ini sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu linear editing dan non-linear editing. Videotape is long and straight. It's linear. You have to fast forward and rewind to get to the part you want. So, when you edit by using 2 or more videotape decks to copy video from one videotape to another, then you're doing linear video editing. The opposite of linear video editing is nonlinear video editing. Nonlinear means disk, such as a CD or computer hard drive, or any recording medium that you don't need to fast forward or rewind. Your computer doesn't need to fast forward or rewind to play a particular piece of video on a hard drive. It plays the video instantly with a click or a keystroke. Again, linear simply means videotape that has to be fast forward and rewound, and nonlinear means video recorded onto a disc with instant access. Yang perlu diperhatikan yaitu untuk editing. Jadi untuk perangkat editing seperti yang sudah saya bahas di part 1 untuk pengantar editing, memang salah satu daripada pendukung editing yaitu perangkat dan hardware dan softwarenya. Kalau perangkatnya itu baik itu laptop maupun PC, itu juga harus mumpuni. Tentunya itu juga mempengaruhi kinerja daripada editor. Jadi kalau misalnya proses editingnya ini dengan PC yang tidak mumpuni, otomatis dia akan memperlambat animasinya, editingnya. Kita bisa perhatikan satu menit dalam sebuah film animasi itu untuk proses ngerendernya itu bisa sampai berjam-jam kalau seandainya tidak didukung oleh animasi perangkat yang mumpuni. Jadi software juga mempengaruhi, hardware juga mempengaruhi. Jadi harus diperhatikan, terutama pada prosesor. Jadi prosesor ini kan prosesnya untuk ngerender dan sebagainya, sedangkan RAM ini untuk proses aksesnya di dalam akses PC-nya itu. Nah, kalau hard disk itu daya tampung hard disk, daya tampung kapasitas hard disk penyimpanan film itu berpengaruh. Jadi kalau bisa, kalau saran saya, selain dari hard disk yang ada di dalam, itu juga harus ada hard disk yang ada di luar.
tujuannya apa? Untuk kita mengcopy masternya. Seandainya takut-takut hard disk itu jebol, kita bisa mempunyai alternatif hard disk yang lain. Nah, untuk capture-nya sendiri, saya rasa mungkin ada banyak alternatif. Kalau di sekarang kan digital, jadi kamera-kamera digital semuanya itu udah tersimpan dalam sebuah memory card atau mungkin compact flash. Kalau zaman dulu mungkin masih tersimpan di kaset, dia harus di copy dulu, di play dulu untuk di copy. Jadi ngeplaynya itu 1 jam, ya durasi kopinya itu ya 1 jam juga, karena untuk memasukkan dari film 1 jam ke dalam PC ya itu sesuai dengan durasi jamnya, karena harus direcord sesuai dengan apa yang di play. Jadi kalau 1 jam, recordnya 1 jam. Setelah itu filenya masih dalam bentuk AV. Nah, dari file AV ini masih di-convert lagi menjadi file apa gitu, file MPEG 1, MPEG 2. Zaman dulu kan masih ada MPEG 1, MPEG 2. Sekarang sudah MP4, movie, dan ada beberapa kapasitas hard disk yang lainnya. Kapasitas quality film yang lainnya. Untuk perangkat software saya sudah dijelaskan di part 1, yaitu sudah menjelaskan tentang penggunaan, baik itu editing bisa menggunakan aplikasi yang berbasis Android, bisa berbasis Windows, bisa berbasis Mac OS X. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Android, kita bisa menggunakan KineMaster atau menggunakan Filmora, dan banyak lagi software editing untuk Android. Ada juga yang untuk Windows. Jadi kalau untuk Windows yang famous itu yang terkenal yaitu Adobe Premiere. Ada juga KineMaster yang versi Windows, ada Filmora juga yang versi Windows, dan juga Ulit Video Studio kalau sekarang sudah menjadi Corel Video Studio. Ada juga Sony Vegas, ada juga Pinnacle. Jadi banyak kalau untuk Windows, tapi kalau untuk Mac juga banyak. Salah satu yang terkenal yaitu Final Cut Pro. Ada juga yang iMovie. Kalau iMovie saya rasa mungkin sebagian Mac itu include di dalamnya, itu ada, kita bisa download iMovie. Kalau di iPad itu bisa kita juga download juga. Di iPhone juga ada iMovie. Jadi iMovie ini ada di iPhone, ada di iPad, ada di Mac. Tapi kalau yang aplikasi yang lain mungkin tidak. Nah, terus untuk aplikasi yang lain, contoh misalnya aplikasi Final Cut Pro, memang di Mac ini agak mahal. Sama lah dengan Adobe Premiere. Kalau versi aslinya untuk editing itu sekitar sampai 3-4 jutaan. Tapi kita bisa coba versi trialnya aja dulu. Nah, untuk formatnya saya rasa sekarang sudah banyak ya. Jadi framenya itu bisa nanti kita jelaskan langsung di proses editing, nanti bisa kita jelaskan di situ. Masih menggunakan format analog ya, format analog encodingnya. Jadi kita bisa menggunakan NTSC, bisa menggunakan PAL, SCAM, RF, composite video, komponen video, S-video, dan RGB. Nah, sedangkan video analog format yaitu dulu masih menggunakan Ampeg, Vera, BBC, U-Matic, Betamax, Betacam, Betacam ya, Betacam SP, VHS, SVHS, VHSC, Video 2000, 8mm tape, dan HI8. Ini tipe-tipe kaset yang zaman dulu, mulai dari kaset yang kecil, besar, sampai yang besar lagi. Terus ada juga yang video digital format kaset, ada D1, D2, D3. Ini masih format-format yang lama. Jadi kalau untuk yang disk, untuk optik penyimpanan ini masih dalam bentuk VCD, DVD, Laserdisc. Sekarang sudah ada Blu-ray ya, ada HD, ada Blu-ray. Tapi yang booming di pasaran yaitu yang kapasitasnya Blu-ray. Kalau VCD itu masih sekitar kapasitas masih 720 mega, DVD itu 4 gigaan sekian. Kalau Blu-ray itu kapasitasnya sudah 40-an giga gitu per filmnya. Nah, untuk video digital format encodingnya itu banyak. Ada
MPEG 2, H261, H263, H264. Itu contohnya ya. Video analog sendiri untuk format encodingnya ada beberapa format yang biasa kita lihat pada waktu kita mau proses editing. Ada penawaran di situ, ada penawaran kita mau pakai NTSC, mau pakai PAL, mau pakai SCAM, HDTV. Nah, kalau sekarang kalau tidak salah HQTV, High Quality TV kalau salah itu. Jadi ada NTSC ya, National Television Standard Committee, yang ini di standar ini digunakan di Amerika dan Jepang, yang framenya itu 525 garis horizontal dengan kecepatan itu 30 frame per detik. Ada juga yang PAL ya, Phase Alternating Light. Jadi gunakan ini biasanya digunakan di Asia, Australia, Afrika Selatan dan sebagainya, sebagian Eropa. Satu frame terdiri dari 625 garis horizontal dengan kecepatan 25 frame per detik. Tapi biasanya kalau PAL ini cenderung agak kotak, hampir kotak. Tapi kalau NTSC ini agak wide. Kalau yang SCAM ini sequential color and memory, dia digunakan di Prancis, Rusia, dan beberapa negara Eropa. Satu frame terdiri dari 625 garis horizontal dengan kecepatan 25 frame per detik. Ada juga yang HDTV, yang sekarang ini sudah muncul HDTV ya, High Definition Television, untuk layar lebar dengan satu frame bervariasi dari 720 hingga 1080 garis horizontal dengan kecepatan 24 sampai dengan 60 frame per detik. Kalau untuk format editing, di format digital encodingnya ada juga menggunakan MPEG. Dulu masih MPEG 1 itu VCD, MPEG 2 itu DVD. Ada AVI, audio video interlace. Ini AVI ini diperkenalkan oleh Microsoft pada waktu itu. Karena AVI ini bagian daripada teknologi video untuk Windows. Ada juga yang QuickTime. Ya, ini QuickTime ini dikembangkan oleh Apple. Biasanya untuk digunakan untuk aplikasi-aplikasi berbasis internet. Ada juga yang menggunakan format WMV, Windows Media Video. Ini juga bagian daripada sistem Windows ya, Windows Media ya, buatan Microsoft tentunya. Dulu juga ada yang formatnya 3GP. Ya, 3GP ini 3G yang format lama. Ya, untuk handphone lama itu biasanya formatnya 3GP dan kualitasnya agak rendah sekali. Nah, sekarang ini canggih-canggih ya. Sekarang sudah ada MP4, ada MOV, ada beberapa extension yang lain, ada M4F kalau tidak salah. Adapun tahapan prosedur editing ini memotong-motong dan merangkai potongan gambar hingga menjadi film berita yang utuh dan dapat dimengerti. Jadi ini prosedur editing. Jadi potongan-potongan itu dirangkai kembali sehingga menjadi sebuah cerita. Mungkin di lapangan take-nya itu berbeda-beda ya, take-nya berbeda-beda, bisa waktu yang berbeda, dengan selang waktu yang berbeda. Ini kemungkinan bisa jadi karena schedule-nya juga tidak sama. Mungkin ada permintaan daripada sang talent yang juga ini menyesuaikan schedule-nya. Terus waktu penyesuaian peminjaman tempat juga berpengaruh mungkin, sehingga jadwalnya itu agak ke belakang. Misalnya dia harus mengambil take itu di belakangan yang mungkin seharusnya di depan, jadi tidak berurutan pada waktu take di lapangan, pada waktu produksi. Nah, pada waktu proses editing ini dibenahi agar proses editing ada jalannya cerita film yang dirangkai tadi, yang terpotong-potong tadi, dirangkai menjadi sebuah cerita film. Di dalam dunia film ya, di dalam dunia broadcasting ini ada beberapa 3 tahapan langkah yang digunakan dalam proses editing. Pertama itu editing secara offline, ada editing secara online, ada mixing. Untuk offline editing, sinkronisasi ini digunakan pada saat perekaman video atau audio terpisah. Jadi ini ada pensinkronisasian. Jadi file-file yang video, audio ini mana yang perlu didubbing, mana yang perlu diganti, mana yang perlu ditingkatkan suaranya, mana yang direduce gambarnya, suara
warnanya. Di sini ada proses offline editing. Nah, ada juga yang screening rush, jadi menonton materi. Jadi screening rush, jadi menonton materi, jadi materinya itu apa aja dilihat. Setelah materi dijelaskan, dipahami, baru ada proses editing di situ. Ada selection shoot, yaitu logging. Jadi tercatat kembali sebuah hasil syuting berdasarkan catatan satuan syuting pada gambar. Nah, adapun untuk mengolah suara sendiri atau sound mixing ini ada beberapa yang perlu dipertimbangkan, yaitu pertama preview materinya. Jadi materinya direview dulu seperti apa, baru nanti ditentukan seleksi suara yang kedua, yaitu penseleksian suara. Kira-kira suara ini cocoknya untuk suara apa, dia menggunakan suara apa, dari apa, itu adalah penseleksian suara. Jadi terus sinkronisasi. Nah, umumnya ini digunakan ketika apabila perekaman gambar dan suara terpisah. Ini harus ada kesinkronan. Biasanya kalau digunakan ini kalau kita membuat video klip, ya, kadang-kadang kan antara yang di lapangan, karena tidak ada musik, tidak ada instrumen yang lain-lain, dia hanya mengucapkan, didengarkan mungkin menggunakan handphone atau apa, didengarkan sekitar dia, terus dia hanya menirukan suara yang ada di dalam suara itu, terus didubbing, ya, atau disinkronisasikan di proses editingnya, hingga seakan-akan suara itu memang asli dan musik itu juga asli ada di lapangan, padahal instrumen musik kan belum tentu ada di lapangan. Yang keempat yaitu track laying, yaitu meletakkan suara-suara itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh gambarnya. Jadi instrumen itu juga harus sesuai dengan yang dibutuhkan gambar, jangan sampai salah. Jadi pada waktu penempatan gambar, kalau gambarnya itu salah posisi, jadi cemplang jadinya. Terus ada mixing, yaitu meratakan atau balancing suara setiap tracknya. Jadi jangan sampai suara itu naik turun itu. Jadi kita harus sinkronkan semua itu. Jadi orang menggunakan volume kontrol itu, misalnya kita menggunakan volume kontrolnya di 10, tahu-tahu suara itu menjadi kecil gitu. Nah, ketika kita naikkan tinggi suara itu karena proses suaranya begitu mengecil, tahu-tahu di track keberapa dia menaik. Nah, ini juga berpengaruh. Jadi di sini harus ada mixing, jadi biar meratakan atau balancing suara setiap tracknya. Nah, sekarang yang keenam, spotting music. Nah, di sini menempatkan musik fungsional di jalur khusus agar tidak bercampur dan membingungkan. Jadi spotting musik ini mempengaruhi juga. Nah, terus yang berikutnya yaitu final mixing, mengatur loudness-nya dan memilih suara manakah yang akan dominan pada satu adegan scene secara hierarkis. Jadi kalau misalnya kita berbicara suara mana, suara yang misalnya orang di kejauhan, misalnya orang balik melalui telepon, suara itu posisinya dia ada di dalam telepon atau yang ada di luar telepon atau yang sedang di telepon. Itu harus ada final mixingnya. Selanjutnya yaitu merit print, jadi menyatukan gambar dari menyatukan gambar dan suara lalu dapat rilis kopinya. Oke, mungkin ini yang materi yang bisa kami sampaikan untuk materi tambahan dari post production atau pasca produksi. Semoga nanti kajian ini menjadi kajian yang menarik untuk dikaji ulang. Ya, kita diskusikan di classroom sebagaimana yang saya minta untuk kajian ini dibawa ke classroom, kita diskusikan di situ. Sampai ketemu nanti. Terima kasih. Assalamualaikum.